عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأمته أما بعد. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah urang sadayana dipaparinan kesehatan, kegiatan ku Allah Subhanahu wa taala supados tiasa ngalaksanakeun sebagian kewajiban urang salat subuh kalayan berjamaah. Mudah-mudahan ya amaliah urang aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat wa salam muga tetep dilimpah curahkeun ka junjungan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargina, ka para sahabat, malah manda dugi ka urang sadaya selaku umatna. Mudah-mudahan ke dia mal kiamah urang tiasa keng syafaati mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hajari 'indal bait muttaji'an baina rijlai idza atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar. Dina hiji mangsa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya batu di bumina, terus Rasulullah sallam ngedeng kulam, tapi kulam nate kulam henteu kulam jiga urang lah gitu, henteu nangkarak, henteu teu dina kasur deui kitu. Jadi di bantalan nage ku batu. Idza atahu Jibril Mikail. Jadi waktu Isra Mi'raj mah dijemput lagi sanes ku malaikat Jibril hungkul, tapi sareng malaikat Mikail. Wa ma'ahuma sareng anu nyarengan malaikat Jibril sareng Mikail teh malakun akhor, aya malaikat anu sanes. Kemudian nyanak eta malaikat ka Kanjeng Rasul hatta ja'u bihi Zamzam fastalquhu ala dhahrihi fatawallahu minhum Jibril. Dugi ka posisina nyaketan cai jam-jam, sumur jam-jam, saatosna caket karena sumur jam-jam, teras nyuhungkeun diaurkeun kana naon ieu teh tongongna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kumaha? Nah, Rasulullah sallam kamari diisyaratkeun ketika bade bertemu sareng Allah Subhanahu wa taala zat nu maha suci, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedah dibersihan heula manahna min radzailil qalbi, bili aya sakedik wae radzailul qalbi nu aya dina manahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tiasa ketemu sareng Allah Subhanahu wa taala. Makanya dina ilmu tasawuf, orang yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala itu harus mampu mengosongkan dirinya dari berbagai kotoran-kotoran hati. Ulah aya rasa ujub, takabur, riya hayang kapuji, atawa hasad kana nikmat-nikmat batur, atanapi suudzon ka batur. Ta ulah aya lamun urang hoyong mengenal Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Para ulama nyebatkeun man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Sebelum mengenal Tuhan, sebelum mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu harus mengenal kekurangan-kekurangan yang ada di dalam dirinya. Dan itu harus dikholi. Dikholi itu dikosongkan. Ya, takhalli namanya, mengosongkan diri dari rozailil qalbi. Jadi
kita itu harus mampu membersihkan hati kita, harus membersihkan jiwa kita sebelum kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal kebesaran sampai kita merasakan kehadiran Allah, itu harus hilang dulu di dalam hati kita ketakaburan. Gitu. Contoh ginilah. Ketika kita misalnya punya jabatan, punya harta, punya sesuatu yang nyaman hari ini, gitu. Di dalam hati kita itu jangan sampai ada perasaan bahwa kesuksesan kita hari ini, harta kita yang kita miliki hari ini, itu adalah tok hasil jeripayah kita sendiri. Jangan pernah berpikir bahwa itu tok hasil jeripayah kita sendiri, hasil usaha kita sendiri. Bahwa itu adalah syariatnya hasil jeripayah kita sendiri, itu betul. Tetapi kita jangan lupa tentang hakikat segala sesuatu, atau yang menentukan sesuatu kita berhasil atau tidak, yaitu ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah sombong, itu jangan pernah merasa bahwa apa yang kita miliki hari ini adalah hasil jeripayah kita sendiri tanpa adanya campur tangan Allah. Gitu. Sehingga apa yang terjadi ketika kita naik, jabatannya naik, kemudian kehormatan di hadapan masyarakatnya naik, kemudian dia secara nominal hartanya, asetnya semakin banyak naik. Nah, dia itu tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang dirasakan oleh hatinya? Syakara. Dia akan bersyukur. Ya, makanya kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan bertambah. Maka aku akan tambah pasti. Itu adalah untuk memperlihatkan sikap-sikap orang yang ketika mendapatkan nikmat itu, respon yang dimiliki dari hatinya, dari dirinya itu apa? Syukurkah? Atau lempengkah? Gitu. Atau bahkan kufur. Ada orang-orang yang kufur. Yang kufur itu yang menutup diri dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, atau tidak membawa-bawa Allah. Gitu. Makanya ketika dia kaya, kemudian dia diminta untuk berzakat atau dikasih tahu, Pak, harta Anda ini ada zakatnya, ada hak orang miskinnya, ya. Anda wajib mengeluarkan zakat sekian setahun sekali. Di luar sedekah. Kalau sedekah itu silakan, Anda yang atur. Tapi kalau zakat itu wajib dengan nominal segini setahun, Anda itu wajib zakat 2,5% misalnya. Nah, dia itu mau nggak ngeluarin atau dia mau, gitu. Mau atau tidak mengeluarkan zakat. Kalau mau kemudian di dalam sikapnya benar-benar bersyukur kepada Allah, itu Allah pasti akan menambah. Bahkan kedekatan antara dia dengan Allah juga akan ditambah. Tetapi sebaliknya, ketika orang ini tidak mau bersyukur atau bahkan kufur, dia bilang, untuk apa zakat? Atau bilang aja dia, saya ini belum wajib zakat. Gitu. Omset saya itu segini, jadi yang seharusnya tadi 100 juta misalnya, diturunin tuh, jadi cuma 30 juta. Jadi yang tadinya wajib zakat, mal, jadi tidak wajib zakat. Gitu. Akhirnya ya dia padahal mah nggak mau zakat, makanya diturunin omsetnya. Nah, itu adalah orang yang kufur atau menafikan nikmat Allah yang lain. Dia dapatnya 100 juta, dia ngakunya 30 juta gitu. Karena apa? Karena nggak mau bayar zakat gitu. Jadi meskipun tidak ngomong, tetapi sebetulnya di dalam hatinya tertanam bahwa untuk apa aku zakat. Nah, kalau ada rasa seperti itu ataupun rasa sayang kalau untuk zakat, nah itu kemungkinan di dalam hatinya masih ada rozail. Rozail itu kotoran-kotoran, kerikil-kerikil yang ada di dalam hati.